Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan perempuan-perempuan dan anak-anak yang tidak sanggup berdaya upaya dan mereka tidak mendapat satu jalan pun. Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan perempuan dan kanak-kanak yang tidak sanggup berdaya upaya dan mereka tidak mendapat suatu jalan pun. Ada orang Ada juga orang-orang mukmin di Mekah yang tidak dapat pindah dan dimaklumi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebab mereka tidak dapat pindah. Misalnya, kehidupan mereka sangat bergantung kepada induk semang atau majikan yang masih musyrik, yang selalu mengincar mata kepada gerak-gerik mereka dan hidup mereka sendiri sangat melarat. Anak banyak dan istri pun lemah. Mereka bukan lemah hati, melainkan lemah keadaan. Kekeluargaan pun sangat mengikat mereka. Tetapi meskipun mereka lemah sangat, kebanyakan di antara mereka, laki-laki ataupun perempuan, banyak juga yang dengan berbagai macam jalan berusaha hendak hijrah. Misalnya, mula-mula mereka berelok-elok laku saja di hadapan orang yang mengawasi mereka. Tidak mereka tampakkan keislaman mereka sehingga dipercaya dan dilengahkan pengawasan terhadap mereka. Tiba-tiba mereka pun lari. Sampai soal orang-orang yang disebut lemah ini menjadi perbincangan juga pada perdamaian Hudaybiyah. Sampai kaum musyrikin mengusulkan kalau ada orang Mekah menggabungkan diri ke Madinah sesudah perjanjian Hudaybiyah, hendaklah dikembalikan. Tetapi kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, orang Mekah tidak wajib mengembalikan mereka. Oleh karena Rasulullah SAW tahu benar akan semangat iman umatnya. Beliau sanggupi perjanjian itu. Akhirnya orang Quraisy sendirilah yang meminta agar perjanjian sepasal itu dicabut saja sebab yang rugi ialah mereka, bukan Rasul dan bukan Islam. Sesudah perjanjian Hudaybiyah, ada pemuda Mekah yang menggabungkan diri ke Madinah, namanya Abu Bashir. Dia tidak tahan lagi akan penindasan kaum musyrikin di Mekah. Dia selalu menunggu peluang akan lari. Setelah kesempatan terbuka, dia pun keluarlah dari negeri itu. Melihat dia tidak ada lagi dalam negeri Mekah, kaum musyrikin mengutus orang ke Madinah, pergi menjemputnya. Berdasar kepada perjanjian yang telah diperbuat dengan Rasulullah SAW, bahwa kalau ada orang Mekah melindungkan diri ke Madinah, wajiblah Nabi mengembalikan. Rasulullah SAW pun teguh memegang janji itu, sehingga ketika Abu Basir jemput, Rasulullah menyuruhnya segera menyerahkan diri, lalu berangkat bersama-sama orang yang menjemputnya ke Mekah. Tetapi di tengah jalan, sedang kedua orang utusan yang menjemputnya tertidur, Abu Basir bangun, lalu dibunuhnya yang seorang, dan yang seorang lagi ditawan dan diikatnya. Lalu dibawanya tawanan itu kembali ke Madinah. Langsung dia melaporkan dirinya kepada Rasulullah SAW dan menyerahkan tawanannya. Kepada beliau dia berkata, perintah Rasulullah telah hamba laksanakan dan hamba telah mengikuti orang-orang ini pulang ke Mekah. Tetapi di tengah jalan yang seorang hamba bunuh dan yang seorang hamba tawan. Lalu dengan tawanan itu hamba kembali kepada engkau, ya Rasulullah, sebab hamba tidak mau lagi kembali dari dalam suasana terang iman ke dalam gelap gulita jahiliyah. Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak mau memungkiri perjanjian yang telah ditandatanganinya sendiri dengan kaum Quraisy.
Kalau Abu Bashir tidak mau pulang ke Mekah, itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Namun dia tidak boleh tinggal di Madinah. Sebab Nabi tidak mau orang Quraisy akan menuduhnya memperlindungi pelarian dan memungkiri janji. Abu Bashir mesti keluar dari Madinah. Abu Bashir taat kepada keputusan Rasulullah. Dia pun berangkat meninggalkan Madinah dan tidak pulang ke Mekah. Dia pergi ke Rabik, suatu desa kecil di tepi laut. Di sana dia menghubungi pemuda-pemuda lain yang sepaham. Tidak berapa lama kemudian tersusunlah suatu gerombolan kecil. Kerja mereka adalah mengadakan pencegatan kepada kafilah-kafilah perniagaan Quraisy yang akan pergi ke Syam atau kembali dari Syam. Mereka rampok kekayaan kafilah-kafilah itu sehingga lalu lintas perdagangan Quraisy tidak aman lagi. Akhirnya perutusan Quraisy sendirilah yang datang menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, memohon supaya pasal perjanjian yang sebuah itu ditiadakan saja atau dibatalkan. Sebab yang rugi dari perjanjian itu bukanlah kaum muslimin, melainkan orang Quraisy sendiri. Setelah pasal perjanjian itu dibatalkan oleh kedua belah pihak, Rasulullah SAW mengutus beberapa orang ke Rabik menemui Abu Bashir yang memberitahukannya kepadanya bahwa dia sudah boleh pulang ke Madinah. Tetapi malang, seketika utusan Rasulullah SAW itu datang didapati Abu Bashir sedang menderita luka parah karena satu pertempuran dengan kafilah Quraisy. Utusan datang mendapatinya tengah terbaring, menunggu ajalnya. Gembira wajahnya menerima berita itu dari para utusan. Akhirnya dia bertanya, marahkah Rasulullah kepadaku? Kalau beliau marah, niscaya kami tidak akan diutus kepadamu. Jadi beliau tidak marah, tanya Abu Bashir. Beliau senang dan ridho kepadamu dan berkirim salam. Tersenyum Abu Bashir menerima kabar itu. Dan tidak berapa lama kemudian dia pun mencapai syahidnya dan suatu senyum tersungging di bibirnya. Apabila kita tilik kejadian Abu Bashir ini dan kita hubungkan dengan kedua ayat yang tengah kita tafsirkan, ternyatalah bahwa Abu Bashir tidak segera pindah ke Madinah bukanlah karena dia lemah hati, melainkan selama ini berdiam diri menunggu kesempatan. Selain dia terdapatlah orang-orang lemah yang lain yang benar-benar lemah sehingga tidak dapat hijrah, baik laki-laki atau perempuan-perempuan dan kanak-kanak mereka tidak disalahkan karena Nabi tahu bahwa kelemahan itu bukanlah mereka bikin-bikin untuk mengelakkan diri. Hijrah jiwa yang mereka derita di tengah-tengah kaum musyrikin tidak kurang beratnya daripada penderitaan orang-orang yang benar-benar hijrah mengikuti Nabi ke Madinah.